Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin doa. Oke, silakan Isabel. Mari kita berdoa dulu, kita boleh dipercaya masing-masing berdoa online. Berdoa selesai. Pada hari ini ada yang tidak hadir. Ada Bu, Mimi. Mimi, Bu. Alasannya kenapa? Enggak tahu, Bu. Gawai semalam, Bu. Ganjur, Bu. Begadang, Oke, sebelum mulai silakan absen terlebih dahulu. Ini ya, sesuai namanya Bu. Silakan. Ada yang tahu materi kita hari ini? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu, Bu. Jadi kita hari ini belajar tentang hak asasi manusia. Ada yang tahu pengertian dari hak asasi manusia? Saya tahu. Hak untuk mengeluarkan pendapat, Bu. Ya, bagus yang Seri. Hak yang dimiliki dari sejak lahir. Ya, bagus. Nah, jadi lebih lengkapnya hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hal pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak asasi manusia ini dihormati, dijunjung tinggi, terus dilindungi oleh negara, hukum maupun pemerintah. Kita hari ini kan belajar tentang apa? Apa panjangannya? Hak asasi manusia. Silakan satu orang maju. Tulis hak asasi manusia apa yang ada di sekitar kita. Betul. Oke, ya, satu orang satu. Kayaknya tadi pagi itu kamu itu makanya semangat lagi. Ya, bisa. Empat sehat. Telur itu bagian dari empat sehat lima sempurna. Siapa yang mau maju lagi? Ya, silakan ini. Ya, Pipin. Pipi nakal, Bu. Suka bully. Nggak boleh gitu, Pipin. Kita harus bisa berteman dengan teman-teman yang lain tanpa membedakan. Ada yang bisa lagi? Oke, nah Ibu jelaskan ya. Jadi yang ditulis sama Isabel sama ini itu benar, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak yang bisa kita dapatkan, apalagi untuk kita yang di dunia pendidikan, kita berhak untuk memilih dan mendapat kita bebas untuk memilih di mana tempat kita bisa menempuh pendidikan. Nah, terus hak mendapatkan perlindungan. Nah, di Indonesia itu banyak undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, misalnya dan perlindungan tentang wanita, kekerasan seksual dan sebagainya. Terus kita masuk ke sebelum jauh kita masuk ke materi, Ibu mau tes konsentrasi kalian. Boleh berdiri? Ibu mau lihat konsentrasi kalian. Kalau Ibu berkata, pegang telinga, silakan pegang telinga. Kalau Ibu tidak ada menyebut saya berkata, jadi tidak usah pegang apapun. Contoh dulu, Bu. Mengerti? Contohnya, saya berkata pegang rambut, pegang rok. Udah ngerti? Udah. Ibu akan mulai. Kalau Ibu bilang konsentrasi di Udah. Oke. Bisa? Bisa. Konsentrasi.
pegang tangan. Hadap kanan. Saya berkata, silakan turunkan tangannya. Silakan duduk. Oke, jadi 4 orang boleh dong maju ke depan. Ayo, bukan ini kita sabar, silakan duduk. Kamu sendiri yang mau berarti teman-temanmu agar kurang fokusnya. Nah, apa nih sih sabar teman-temanmu? Tidak boleh. Ini tidak. Nyanyi lagu kebangsaan. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4. Serius ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Serius ya? Coba tepuk tangan gini, biar ada lakukannya. Ayo coba tepuk tangan. Serius ya? Oke, silakan duduk. Teman-temannya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi kita tentang hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila. Siapa yang bisa menuliskan satu orang? Maju untuk sila pertama. Ya, silakan ini. Nah, sila pertama ya ini. Sini bisa Bu? Ya, bisa. Apa itu ini? Jaminan kebebasan beragama Bu. Ya, silakan duduk ini. Sila kedua. Silakan Seri. Diamnya ini Ya Bu. Biasa Bu gosip. nanti setelah pelajaran ini ya. Setelah istirahat. Apa yang kedua Seri? Hak mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Ya, bagus. Sila ketiga. Siapa? Asmi. Oke, silakan Asmi. Di 2 dari peserta. Benar banyak ibu. Satu aja sih. Sebutkan satu aja. Bisa benar Mak. Nanti ibu melihat nanti kalian apakah kalian sudah mengerti apa yang kalian tulis. Baik Bu. Ibu tanya ya. Ibu. Selanjutnya Sila ketiga sepertinya turunan sila. ya bagus Asmi. Silakan Mbak, siapa yang mau maju? Oke, silakan Bibit. Aduh, ini terlalu besar kamu tulisnya di kertas tadi. Maka berbeda karena
pen. Iya Bu. Soalnya mata kami abu. Iya, ada. Nanti silakan dicek ya. Banyak tempat Pin. Hak untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui tempat. Ya, terus selanjutnya sila kelima. Silakan bisa ya. Pelan-pelan bisa Bes. Semuanya Isabel. Apa sila kelima Isabel hubungannya sama hak asasi manusia? Sebelum keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Ya, jadi yang kalian tulis di depan ini sangat bagus dan berarti Ibu menganggap kalian mengerti apa hubungan hak asasi manusia dengan sila Pancasila. Nah, Ibu cuma menambahkan, jadi untuk yang sila pertama ini di sini ada yang tulis ini adalah jaminan kebebasan beragama. Jadi tidak di sini bisa bebas memilih dan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kita juga bebas merayakan hari-hari raya keagamaan sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Ibu mau tanya, agama di Indonesia ada berapa? Ada 6. Ya, coba sebutkan salah satunya, sebutkan agamanya, nama agamanya, hari raya keagamaannya apa? Katolik Bu. Ya, apa hari raya? Paskah dan Natal. Ya, bagus. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Islam Bu. Iya, silakan Vin. Idul Fitri Bu. Ya, bagus. Kristen Bu. Ya, Seri apa? Kristen itu Paskah dan Natal juga sama dengan Katolik. Nah, jadi mau buktikan bahwa di sila pertama menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan itu masih ada dan kita bebas untuk memeluk menjalankan keagamaan kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk yang sila kedua di sini adalah hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Ada yang bisa menyebutkan contoh hak untuk mendapatkan keadilan itu gimana? Ada yang bisa? Misalnya nih Bu, semuanya Bu, tidak kumpul apa yang ini tuh ada badan ke bawah kumpul ke atas. Ya, benar. Jadi untuk mendapat keadilan ini misalnya tapi memang kita seringkali mendapatkan bahwa hukum di Indonesia itu benar seperti yang dikatakan kalian, tajam di bawah kumpul ke atas. Jadi sebenarnya kalau kita benar-benar bisa menerapkannya, seharusnya untuk pemerintah kita bisa untuk bertindak lebih adil. Misalnya ketika ada yang melakukan kesalahan bisa dilakukan dan diselesaikan dengan masalah yang adil tanpa ada sogokan, baik di misalnya kalau sidang misalnya
tanpa ada sogokan dengan hakimnya atau di pemerintahan, tanpa ada melakukan sogokan dengan petinggi-petinggi yang ada di lembaga tersebut. Nanti ibu hilang. Doakan tidak ya, kalau untuk ini, karena kita kan untuk dunia pendidikan kita tahu, kita kan belajar juga tentang hukum-hukum yang ada di sini. Jadi untuk kalian kedepannya calon-calon penerus bangsa, jadi harap ketika kalian memimpin di masa depan kalian bisa adil untuk agar bisa kita menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sila ketiga, tentang yang ditulis. Siapa yang menulis sila ketiga? Asmi. Oke, Asmi. Pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Nah, jadi di sini kita juga diajarkan untuk bisa bertoleransi. Misalnya ketika temannya menjalankan ibadahnya, kita diharapkan untuk menghargai. Contohnya ada yang bisa menyebutkan toleransi? Contoh toleransi. Toleransi beragama, Bu. Ya, contohnya apa? Misalnya kayak tidak mengganggu ibadah agama lain, Bu. Ya, benar. Misalnya ketika temannya beribadah, teman-teman yang lain tidak berisik. Terus ketika teman kita yang muslim menjalankan ibadah puasa, kita bisa menghargai untuk mungkin tidak makan di depan mereka. Selanjutnya sila yang keempat itu apa? Hak untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat, Bu. Ya, jadi di sila yang keempat ini, di sini kita diajarkan untuk nilai tentang demokrasi, bermusyawarah atau bermufakat. Jadi di sini di sila keempat kita diajarkan untuk berdemokrasi. Misalnya kita dalam pemilu kita harus turut aktif. Terus kalau dalam bermusyawarah kita harus bersedia mendengarkan pendapat satu dengan yang lain. Kita tidak bisa untuk menggunakan pendapat satu aja. Jadi misalnya ketika kalian berdiskusi dalam kelas, kalian mau melakukan apa, kalian kan pasti banyak nih ide-ide yang ada. Jadi kalian harus mendengarkan satu-satu, mana yang bagus itu mungkin bisa kalian pakai. Nah, selanjutnya yang kelima, sama-sama menjunjung keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Nah, di sini kita ada hak untuk mendukung hidup layak, keadilan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Di sini kan sama-sama menjunjung keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Yang bisa? Bisa? Kayak fasilitas, Bu. Murid-murid mendapatkan fasilitas yang bagus sesuai dengan itu, Bu. Ya, Sesuai dengan kebutuhan zaman akan menjadi sejahtera. Jadi di sini contohnya semua siswa itu berhak mendapatkan keadilan dan fasilitas yang sama tanpa adanya perbedaan. Misalnya ada perbedaan tentang baik di fasilitas maupun tentang harkat dan martabatnya. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih kalian tugas. Jadi tugasnya nanti tugasnya berbentuk proyek dan buat kelompok. Nah, jadi kalian membuat buku kecil atau mini blocker jadi di buku depan ada tulisan, di halaman raportnya ada tulisan HAM dan nilai-nilai Pancasila. Nah, terus di sini nanti kalian jelaskan pengertian tentang HAM, apa yang kalian ketahui. Terus kalian jelaskan hubungan hak asasi HAM
asasi manusia dengan tiap-tiap sila Pancasila. Nah, terus kalian berikan contoh menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bentuk lingkaran. Kursinya boleh dipinggirkan. Lantai Bu. Iya, melantai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Maju. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugasnya? Sudah ada Bu. Oke. Nanti kalau kalian paham akan bertanya lagi di sini Bu. Iya, boleh. Duduk di lantai Pak. Lantainya kotor Bu. Ini silakan satu orang ketua kelompoknya aja ambil peralatannya. Pipin. Duduk yuk. Silakan pimpin. Berapa kelompok Bu? Kalian satu kelompok aja. Satu kelompok. Ya. Silakan duduk. Ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, silakan duduk ke kursinya masing-masing. Nanti kalian presentasikan di depan. Biasa dimulai. Silakan duduknya. Satu orang taruh di meja. Kalian sudah selesai buat bukunya. Silakan kalian presentasikan di depan. Silakan maju. Perwakilan apa semuanya Bu? Semuanya. Kalian kan bisa baca dari misalnya sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Ya, silakan. Kan tadi tulisannya dari pengertian dan untuk Yang
pada diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi manusia mencakup antara lain hak hidup, hak berkeluarga, hak berkebebasan menurut agama, hak memperoleh keadilan. Selanjutnya, diam ya, serius anak-anak. Ayo kita lakukan sadar. HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, HAM untuk menghormati kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, silakan Hasni yang sila kedua. Sila kedua, HAM untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi. Ini sila ketiga, Sari. Sila ketiga, Kesatuan Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat. Contoh, tidak menyebarkan kebencian. Sila keempat, setiap orang berhak hidup layak dan adil. Contoh, mendapatkan Rius Isabel. Serius Isabel. Ini silakan lanjut. Sila kelima, setiap orang berhak hidup layak dan adil mendapatkan fasilitas. Sekarang kita akan melihat penerapan dari HAM. penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. HAM atau hak asasi manusia perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama saling membantu teman, yang kedua menyemangati orang lain, terus yang ketiga bermain dengan bebas. Udah? Silakan duduk. Baik. Jadi setelah pembuatan proyek tadi, Ibu anggap kalian sudah mengerti materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Pipin, Bisa menyimpulkan? Pipin, tolong sami Bu. Pin, Apa Pipin? Pin sudah menyiapkan kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Udah? Itu aja, Bu. Jadi benar apa yang katakan Pipin. Jadi HAM adalah hak yang sudah ada sejak kita lahir. Nah, jadi kesimpulannya, setiap sila mengajarkan kita untuk menghargai dan memperjuangkan hak kita maupun hak orang lain. Di sini kita diajarkan bahwa kita setiap orang memiliki hak-hak yang bisa apa Pipin? Sama. Ya, benar. Demikian materi kita pada hari ini. Minggu depan untuk tugas minggu depan, silakan kalian amati lingkungan sekitar. Apa yang diamati Bu? Lingkungan sekitar itu kenapa misalnya gitu? Tentang hak-hak, misalnya kalian bisa ngambil hak-hak di sekolah, misalnya hak apa yang bisa dilihat di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat di depan dikumpulkan. Baik Bu. Sebelum pulang, silakan satu orang pimpin doa. Ini Bu, terima kasih. Bu, saya Bu. Ya, ini Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
sekian materi kita pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi.